Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin membahas terkait energi pasang surut. Next. Ya, ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Torek Fauzi, terus ada Febrian Amril Wahid, ada Syahrul Anwar, ada Brian Devonda. Next. Oke, selanjutnya ada beberapa materi yang akan kami bahas di sini. Materi yang pertama ada pengenalan, yang mana nanti akan menjelaskan hal umum terkait dengan pasang surut. Terus ada teknologi tidal, beberapa aplikasi pengonversi tidal, terus ada sistem pasang surut, terus rumus-rumus yang digunakan dalam penghitungan kerja dan penentuan sistemnya. Terus ada studi kasus yang kami ambil dari jurnal dan juga ada beberapa hasil penelitian yang kami juga ambil dari jurnal. Terus lanjut. Next dia pengenalan. Ya, di sini ada beberapa ya. Nah, pasang surut apa itu pasang surut? Nah, pasang surut ini merupakan gelombang yang dibangkitkan ya oleh adanya interaksi antara laut, matahari, dan bulan. Nah, pada dasarnya pasang surut ini merupakan perbedaan vertikal ya antara pasang tinggi dan pasang rendah. Nah, meskipun ukuran bulan lebih kecil dari matahari, gaya tarik gravitasi bulan tuh 2 kali lebih besar daripada gaya tarik matahari dengan membangkitkan pasang surut laut ya, karena jarak bulan lebih dekat daripada jarak matahari ke bulan yang mengelilingi bumi. Terus gaya tarik gravitasi menarik air laut ke arah bulan dan matahari menghasilkan dua tonjolan pasang surut gravitasi laut. Next. Ya, kapan pasang surut terjadi? Pasang surut terjadi itu kita sebelum mengetahui pasang surut terjadi ada namanya puncak gelombang. Nah, puncak gelombang ini merupakan pasang tinggi ya, dan lembah gelombang biasa disebut pasang rendah. Nah, harga periode pasang nih sudut ini bervariasi ya antara 12 jam 25 menit hingga bisa 24 jam 50 menit. Ya, ada beberapa pasang surut. Yang pertama ada pasang purnama atau spring tide ya. Jadi ketika bumi ini terjadi ketika bumi, bulan dan matahari berada dalam satu garis lurus. Bisa kita lihat di sini di satu garis lurus. Nah, baru terjadilah pasang tinggi yang sangat tinggi dan pasang rendah yang sangat. Ya, pasang surut ini terjadi ketika bulan baru dan bulan purnama. Terus ada namanya pasang perbani atau tide. Nah, sehingga dari bulan ini perbedaannya adalah ketika bumi dan bulan mataharinya ini membentuk tegak lurus. Di sudut tegak lurus, kalau yang tadi lurus, sekarang tegak lurus. Nah, pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang rendah dan pasang rendah yang tinggi, jadi kembali kembali. Next. Oke. Nah, ini ada beberapa potensi energi terbarukan yang saya dapat dari ISR 2019. 10 daerah dengan provinsi terbesar, yaitu Kalimantan Barat, Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, NTB, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jawa Tengah. Bisa dilihat di sini, yang paling besar merupakan pembangkit listrik tenaga surya. Ini data yang kami ambil dari 2015. Di situ kita dapat lihat bahwa PLTAL atau pembangkit listrik tenaga arus laut hanya sebesar 4,2%, yang berarti hanya sebesar 17.988 megawatt yang dipakai, berbanding terbalik jauh dengan PLS yang hampir 43% dan 207.898 megawatt yang terpasang. Next. Nah, energi pasang surut. Pasang surut adalah sumber lain ya dari energi laut. Energi ini dapat diperoleh dari air pantai dengan membangun dam
dengan mengendam dan menjebak air pada saat pasang naik dan membebaskannya saat surut. Perubahan pasang surut permukaan laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, dan sumber energi tersebut merupakan sumber energi terbaru yang minim karena adanya polusi. Next. Nah, energi pasang surut seperti dibahas yang tadi, ada beberapa potensial daerah yang terkait potensi energi terbarukan, salah satunya energi pasang surut. Nah, beberapa daerahnya seperti Sumatera, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Jawa. Nah, karena kenapa? Karena pasang surutnya bisa lebih dari meter. Nah, pemanfaatan pusat listrik energi pasang surut air ini sudah dipasang pertama di Perancis dan juga diikuti oleh Rusia dan Lumboy. Nah, tidak jauh dari Indonesia ada Australia yang di Kimberley. Nah, saat ini potensinya sudah mencapai 3.106 megawatt. Next. Nah, yang akan digantikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi tidal. Next. Aplikasi konversi energi pasang surut tidal. Yang pertama ada pembangkit listrik range tidal. Pembangkit listrik tenaga pasang surut pertama berskala besar. Yang kedua ada tidal turbin, memanfaatkan pasang surut untuk menggerakkan turbin. Dan yang ketiga ada tidal vances, mirip dengan tidal turbin yang memanfaatkan arus laut. Next. Sini ada pembangkit listrik range tidal. Pembangkit listrik range tidal yang dibangun oleh Electric Site the French ini memanfaatkan gelombang pasang yang datang dari Teluk Saint Malo di Samudra Atlantik untuk memutar 24 turbinnya. Generator bekerja dengan kombinasi tenaga pasang surut dan mesin turbin yang digerakkan oleh baling-baling. Keunggulannya menghasilkan listrik yang cukup besar, 240 megawatt, namun berdampak buruk bagi ekologi laut. Next. Selanjutnya ada prinsip kerja. Ekstraksi energi didapat dari perbedaan ketinggian antara air di dalam dam dan di luar dam atau laut. Dam yang dibangun untuk memanfaatkan siklus pasang surut jauh lebih besar daripada dam air sungai pada umumnya. Dam ini biasanya dibangun di muara sungai di mana terjadi pertemuan antara air sungai dengan air laut. Saat pasang air mengalir memasuki dam sampai kondisi tertentu, lalu air tersebut ditahan. Bila laut sudah surut, air dialirkan kembali ke laut melewati turbin air sehingga energi listrik diperoleh. Next. Selanjutnya ada tidal turbin. Turbin lepas pantai ini lebih menyerupai pembangkit listrik tenaga angin versi bawah laut. Bentuk dari tidal turbin sangat beragam seperti halnya wind turbine. Tidal turbin terbesar dipasang di Skotlandia berbobot 1.300 ton dengan tinggi sekitar 22 meter dengan kecepatan aliran laut 2,65 meter per second. Mampu menghasilkan daya sampai dengan 4.000
watt setiap tahun. Next, prinsip kerjanya, teknologi MSIT dibenamkan di bawah laut, dua buah baling dengan diameter 15 sampai 20 meter memutar rotor yang menggerakkan generator yang terhubung kepada sebuah kotak gear atau gearbox. Kedua baling tersebut dipasangkan pada sebuah sayap yang membentang horizontal dari sebuah batang silinder yang diborkan ke dasar laut. Turbin tersebut akan mampu menghasilkan 750 sampai 1.500 kilowatt per unitnya dan dapat disusun juga dalam barisan-barisan sehingga menjadi eh, ajang pembangkit listrik. Kecepatan rotor diatur antara 10 sampai 20 rpm untuk menjaga ekologi laut sebagai perbandingan kecepatan kecepatan baling-baling kapal laut bisa berkisar hingga 10 kalinya. Next, detail Vences pagar pasang surut yang menyerupai struktur baja atau beton yang panjang dan terbuka. Pagar pasang surut digunakan di daerah berarus deras seperti saluran di antara dua daratan di mana pagar ini mengarahkan air laut ke turbin ketika melewati pagar. Jadi tujuan tidal Vences ini untuk memanfaatkan energi kinetik pasang surut air laut. Untuk keunggulannya sendiri, semua generator listrik, mesin, dan kabel dapat dijaga agar tetap tinggi dan kering di atas garis air sehingga dapat dengan mudah diakses untuk pemeliharaan dan perbaikan. Next, untuk prinsip kerjanya, pagar pasang surut menggunakan turbin aliran silang bumbu vertikal individu, mirip dengan turbin angin Savonius rotor yang berbaris di bawah permukaan air dalam satu baris saat pagar terbuka penuh. Hanya ada sedikit perbedaan tekanan air antara sisi masuk dan keluar pagar yang menghasilkan kecepatan arus air yang relatif lambat yang mengalir melalui pagar, tetapi hal ini diimbangi dengan volume air yang besar. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengurangi penampang bukaan, memaksa air mengalir melalui bukaan yang lebih kecil kecepatan yang meningkatkan kecepatan arus pasang surut yang melalui turbin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next, selanjutnya sistem pasang surut tidal. Next, uh, tidak kurang dari 100 lokasi di dunia yang dinilai sebagai tempat yang cocok bagi pembangunan pembangkit energi pasang surut. Sistem pemanfaatan energi pasang surut pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu sistem tidal kolam tunggal sederhana dan sistem tidal kolam tunggal modulasi. Next. Yang pertama yaitu sistem tidal kolam tunggal sederhana. Merupakan mempunyai salah satu
mempunyai satu kolam di belakang dan terisi air laut pada pasang naik dan dikosongkan pada surut. Kedua, proses pengisian atau pengosongan berlangsung pada periode yang singkat. Dapat dilihat dari gambar, aliran air dalam dua arah digunakan untuk menggerakkan sejumlah turbin reversibel, masing-masing menggerakkan generator elektrik. Tenaga elektrik digerakkan selama periode tidal, yaitu 12 jam 25 menit atau sekali tiap 9 jam. Next. Selanjutnya itu sistem tidal kolam tunggal modulasi. Dapat dilihat pada gambar di samping. Waktu untuk mempunyai pengeluaran tenaga dengan dua puncak tinggi waktu singkat yang terjadi setiap periode tidal. Besarnya setiap hari. Mengurangi defisiensi atau diferensi di atas dengan membangkitkan tenaga lebih untuk pada head efektif rata-rata yang lebih rendah walaupun mesin ada periode tanpa pembangkitan. Karena head rata-rata lebih kecil dan kerja dan tenaga sebanding terhadap H. Turbin generator jauh lebih kecil dan beroperasi pada periode jauh lebih lama, namun menghasilkan kerja total yang lebih kecil. Next. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Amril, yaitu tentang rumus-rumus. Di sini rumus-rumusnya ada untuk rentang tidal R ini dan heat menengah H selama proses pengosongan. Kerja diferensial oleh air adalah sama dengan energi potensial selama waktu itu, atau dW sama dengan G per GC dmH. Tetapi di sini ada rumus singkatnya yaitu dm sama dengan min rho ADH. Sehingga nanti diperolehnya yaitu ada dW sama dengan G per GC rho AHDH. Di mana W-nya sendiri ini adalah kerja oleh air dan untuk G-nya sendiri ini adalah percepatan gravitasi. Per GC ini adalah faktor konversi. Nah, untuk M ini adalah massa yang mengalir melalui turbin, LBM atau satuannya kilogram. Nah, untuk H-nya sendiri adalah heat, satuannya FT atau M meter. Nah, untuk rumus yang ini ada rho. Rho itu adalah massa jenis airnya. Nah, untuk A ini adalah luas permukaan kolam, dianggap konstan. Nah, untuk kerja bersih total selama periode pengosongan didapat dengan mengintegrasikan persamaan untuk dW di atas, yaitu diperoleh rumus yaitu W sama dengan dW sama dengan G per GC rho A dH. Next. Nah, untuk tipe pasang surut nisbah dilanjut oleh teman saya.
Monggo Torik, Akbar dilanjut untuk slide tipe pasang surut nisbah. Ya, di sini ada beberapa rumus untuk mencari tipe pasang surut. Ya, di situ ada rumus untuk mencari F. Tipe pasang surut dilemakan dengan F. F sama dengan A01 plus AK plus AM2 ditambah AS2. Nah, F itu apa? F merupakan bilangan Frobisher dan A01 itu merupakan amplitudo komponen pasang surut tunggal utama yang disebut oleh gaya tarik bulan. Nah, untuk AK1 itu sendiri tarik bulan dan matahari. Sedangkan untuk AM2 amplitudo untuk komponen pasang surut ganda utama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan. Terus AS2 merupakan amplitudo komponen pasang surut ganda utama yang penyebabnya disebabkan oleh gaya tarik matahari. Lanjut, next. Di sini saya akan melanjutkan presentasi slide subbab ke-5 ini ada studi kasus. Nah, untuk jurnal studi kasusnya sendiri, kami memilih jurnal dari Teknologi dan Kejuruan pada volume 37 nomor 1 yang diterbitkan pada bulan Februari 2014 halaman 187 sampai 196. Dengan judul jurnalnya adalah Perancangan Pembangkit Listrik Pasang Surut Air Laut yang disusun oleh Ferry Joni Sangari. Nah, studi kasusnya sendiri dalam jurnal ini yaitu tentang konversi energi pasang surut laut menjadi energi listrik di Mangatasi, Minahasa, Sulawesi Utara, tepatnya. Nah, untuk penelitian ini mencoba merancang pembangkit listrik pasang surut air laut dan mengidentifikasi potensi serta kendala dalam implementasinya. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kesulitan dalam mencari generator yang sesuai dengan turbin air model propeller tipe Undershoot untuk optimalisasi konversi energi pasang surut menjadi energi listrik. Nah, adapun gambar-gambar di samping kanan berikut, yaitu di gambar atas ini eh, adalah gambar turbin air propeller tipe Undershoot-nya sendiri. Ini yang sebuah permasalahan di penelitian ini. Nah, yang kedua ini adalah contoh pembangkit pasang surutnya. Next. Nah, untuk solusi dari studi kasus tersebut, yaitu untuk menyelesaikan studi kasusnya sendiri, melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan generator yang sesuai dengan putaran turbin air model propeller tipe Undershoot agar konversi energi pasang surut menjadi energi listrik dapat berjalan secara optimal. Yang kedua di sini ada membuat prototipe turbin yang lebih baik dan efisien untuk meningkatkan kerja pembangkit listrik pasang surut. Yang ketiga, melakukan uji lebih lanjut. Nah, untuk uji lebih lanjutnya, jenis generator untuk menemukan solusi terbaik dalam mengoptimalkan konversi energi pasang surut menjadi energi listrik. Nah, untuk solusi keempat ini yaitu mempertimbangkan penggunaan bahan material yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti fiberglass atau baja tahan karat dalam pembangunan pembangkit listriknya. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pembangkit listrik pasang surut ini dapat terselesaikan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat setempat. Nah, yang subbab ke-6 ini ada hasil penelitiannya. Jurnal hasil penelitian yang kelompok kami pilih yaitu ada di jurnal Spektrum volume 4 di nomor 1 yang diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2017.
yang berjudul Analisa Potensi Energi Pasang Surut Air Laut di Selat Pulau Sarangan. Nah, untuk jurnal ini disusun oleh Imade Agus Mahardinata, yang kedua Rukmi Sari Hartati, yang ketiga ada Agus Dharma. Nah, untuk hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa potensi energi arus laut di Selat Pulau Serangan, Bali cukup besar untuk digunakan sebagai sumber energi listrik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Lagrange dan regresi linear sederhana deret waktu. Energi pasang surut yang dihasilkan dalam 1 tahun sebesar 248,028046 sekian kilojoule saat spring tide dan 251,8 sekian kilojoule saat nap tide. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi energi listrik dan kerapatan daya di daerah tersebut. Nah, untuk grafiknya sendiri, hasilnya yaitu eh, grafik di samping kiri adalah grafik energi yang dihasilkan saat spring tide. Grafik ini terlihat energi maksimal dan minimal terjadi selama 4 jam. Nah, yang di samping kanan ini adalah grafik energi yang dihasilkan saat nap tide. Terlihat energi maksimal dan minimal terjadi selama 4 jam juga. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7 kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mulai aja.